Ke. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS Akuntansi Keuangan Berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmania dengan nomor NIM 200301072009. Di sini ada 3 pertanyaan. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, next. Menurut Anda bagaimana perbedaan beberapa terminologi tentang keberlanjutan berikut? Yang pertama ada sustainable development, yang kedua ada green economy, yang ketiga green accounting, dan yang keempat ada sustainability accounting. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sustainable development atau akuntansi keberlanjutan, yaitu merupakan istilah yang berkaitan dengan kebijakan untuk memasukkan elemen biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi, perusahaan atau lembaga pemerintah. Biaya lingkungan adalah suatu implikasi yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan. Lalu selanjutnya green economy. Green economy merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan bagi masyarakat ataupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. Lalu selanjutnya ada green accounting atau environmental accounting atau akuntansi lingkungan, merupakan penggabungan informasi manfaat dan biaya lingkungan ke dalam macam-macam praktik akuntansi dan penggabungan biaya lingkungan ke dalam keputusan bisnis menurut UNU 2004. Konsep ini mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Green accounting atau yang sering disebut juga dengan akuntansi lingkungan merupakan praktek menggabungkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan konservasi ke dalam praktek pelaporan yang meliputi analisa biaya dan manfaat. Lalu ada sustainability accounting, merupakan hasil dari proses dan pengukuran terhadap sistem akuntansi untuk menyampaikan bagaimana tata keuangan dikelola dan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan. Penyajian laporan keberlanjutan merupakan hal krusial dan menjadi penting ketika digunakan oleh pemakai informasi untuk membuat keputusan bisnis dan juga bisnis. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat relasi antara kualitas sustainability report dengan nama baik perusahaan, menghubungkan antara kualitas laporan keberlanjutan ke perusahaan dengan persepsi terhadap reputasi perusahaan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskanlah apakah corporate social responsibility atau CSR dan sustainability accounting adalah hal yang sama. Untuk CSR umumnya lebih berfokus pada tanggung jawab sosial dan keterlibatan masyarakat. Hal ini mencakup sumbangan amal, dukungan terhadap komunitas lokal, dan upaya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sustainability Report jauh lebih komprehensif dengan fokus pada keberlanjutan secara keseluruhan. Untuk definisi CSR atau Corporate Social Responsibility atau dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan salah satu bagian dari perusahaan di dalam perekonomian saat ini dan kelangsungan bisnis. Perusahaan yang menerapkan CSR dapat mengatasi masalah sosial hingga dapat membangun brand yang bisa dipercayai dan menarik perhatian konsumen. Jadi, jika ada suatu kegiatan yang menguntungkan dengan hadirnya CSR, perusahaan apapun bisa memperoleh tingkat kepercayaan tinggi dari konsumen atau warga masyarakat, serta lingkungan hingga memberi dampak yang positif. Bisa dibilang kalau CSR merupakan konsep manajemen suatu perusahaan yang menyatukan masalah lingkungan dan sosial dalam kegiatan perusahaan. Itu untuk definisi Sustainability Report atau SR, atau dalam bahasa Indonesia adalah laporan keberlanjutan, merupakan bentuk laporan tahunan yang akan diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan Sustainability Report memiliki tujuan untuk membagikan kegiatan atau tanggung jawab sosial dari perusahaan itu sendiri. Laporan yang seperti ini akan mempublikasikan mengenai hal-hal yang seperti investasi perusahaan hingga memutuskan agar tetap berkomunikasi tentang komitmen ataupun tindakan dalam area lingkungan dan sosial. Sustainability Report juga memungkinkan kalau suatu perusahaan dapat mempertimbangkan tentang dampaknya pada masalah-masalah berlanjutan. Jadi, apakah CSR dan Sustainability Report sama? Jawabannya adalah tidak sama, tapi saling terhubung. Bisa diibaratkan sebagai hamburger, CSR adalah rotinya, dan Sustainability Report adalah burgernya. Jadi, jika dipisahkan keduanya, maka kenikmatan sesungguhnya tidak bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar. Jadi, pembahasan
pembahasan tadi sudah jelas kalau keduanya tidak sama ya teman-teman, hanya saja saling berhubungan. Apabila ingin membuat sustainability report, pastikan terikat dengan CSR. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana bentuk penerapan corporate social responsibility atau CSR di Indonesia, dan berikan contoh pada kedua perusahaan adalah hal yang sama. Baik, di sini saya akan mengulas beberapa pengertian dari CSR sendiri menurut para ahli. Yang pertama, menurut Carroll, CSR adalah kepedulian perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat terhadap aspek ekonomi, hukum, etik, dan kontribusi pada isu sosial. Yang kedua, menurut Bowen, pada tahun 1953, menjelaskan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk membuat kebijakan, keputusan, atau tindakan untuk memenuhi tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Yang ketiga, CSR menurut European Commission adalah proses perusahaan mengintegrasikan masalah sosial, lingkungan, etika, dan hak asasi manusia ke dalam bisnis core. Yang keempat, menurut Mellon Baker, CSR adalah tentang cara perusahaan mengelola proses bisnis mereka untuk menghasilkan dampak positif kepada masyarakat. Next, Corporate Social Responsibility melibatkan pemerintah sebagai stakeholder, di mana pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam CSR, pemerintah berperan sebagai mitra perusahaan, fasilitator, sekaligus dinamisator. Pemerintah tidak berperan sebagai pihak yang mengendalikan perusahaan, melainkan sebagai pihak yang membuat kebijakan untuk dilaksanakannya corporate SR. Sayangnya, undang-undang yang mengatur kegiatan CSR di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini mengakibatkan banyak kerugian yang terjadi dari tidak tegasnya peraturan yang mengikat. Lalu untuk contoh kasus yaitu ada banyak kasus kerusakan lingkungan dan hilangnya kesejahteraan masyarakat akibat kurangnya pemahaman corporate social responsibility. Contohnya pada kasus PT Freeport Indonesia dan PT Lapindo Brantas. PT Freeport Indonesia dalam pengelolaan bisnis tambangnya justru mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Salah satu kerusakan terparah adalah Danau Wanangon yang jebol hingga 3 kali. Hal tersebut diakibatkan oleh pembuangan limbah kapasitas besar secara sembarangan. Kasus populer lainnya datang dari PT Lapindo Brantas di Sidoarjo. Proyek pengeboran yang dilakukan membuat lumpur panas dari perut bumi terus keluar hingga menenggelamkan lebih dari 800 hektar permukiman warga. Dua kasus yang saya sebutkan tadi dari PT Freeport dan PT Lapindo menunjukkan betapa masyarakat sekitar sangat dirugikan akibat aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, pemerintah maupun PT atau CSR untuk menghindari kejadian serupa. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat malam.